Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Minan Najib, NIM 05048425. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum dari mata kuliah Administrasi Jaringan. Di sini kita mengisi nama dulu ya. Setelah itu kita isi NIM. Setelah itu kita baca deskripsi tugasnya. Anda adalah seorang administrator jaringan yang bertanggung jawab merancang dan mengimplementasikan jaringan komputer untuk sebuah perusahaan kecil yang sedang berkembang. Perusahaan ini memiliki kantor pusat dengan 3 departemen serta 1 kantor cabang di kota lain. Spesifikasi jaringan: kantor pusat, departemen penjualan 50 perangkat, departemen pemasaran 30 perangkat, departemen teknologi informasi 10 perangkat, server 5 perangkat, tersedia koneksi WAN menuju kantor cabang. Kantor cabang memiliki total perangkat yaitu 20 dan tersedia koneksi WAN menuju kantor pusat. Alamat IP yang tersedia yaitu 192.168.10.24. Nah, untuk garis miring 24 itu adalah mass line dengan host bit 8. Ini saya menggunakan subnet mass quick reference ya untuk mengerjakan tugas pada praktikum 1. Lanjut, kita ada diberi 2 soal. Yang pertama, membuat desain subnetting atau desain subnet atau subnetting. Rancangan skema subnetting yang efisien berdasarkan blok alamat IP yang diberikan. Kita disuruh untuk menentukan subnet mask, alamat jaringan, rentan alamat IP yang dapat digunakan, alamat broadcast. Dan kita sudah diberikan tabel ya, nanti kita kerjakan. Untuk nomor 2 yaitu membuat tabel routing. Kita disuruh untuk membuat tabel routing statis sederhana untuk router di kantor pusat dan kantor cabang. Tabel harus menunjukkan bagaimana router akan meneruskan lalu lintas antar subnet. Cantumkan destination network, subnet mask, next hop atau interface yang digunakan. Ya. Udah itu. Nah, ini langsung kita coba mengerjakan ya. Untuk yang pertama dulu di definisi segmen. Definisi segmen. Mulai dari penjualan. Nah, kita kasih kolom dulu ya. Kolomnya kurang lebih ada 7 ya. Kita tambah dulu penjualan, pemasaran. Pemasaran, terus lanjut di teknologi informasi atau TI. Lanjut setelah itu server. Tambah lagi yaitu WAN. Lanjut cadangan ya. Hati-hati ada yang kelupaan ya. Untuk soal nomor 1 yaitu pastikan alokasi IP tidak hanya mencukupi kebutuhan saat ini, tapi juga menyediakan ruang untuk pertumbuhan di masa depan. Nah, jadi kita harus membuat IP tambahan ya kan, untuk di masa depan ya kan. Misal perusahaannya berkembang jadi lebih besar gitu ya. Kita kasih divisi cadangan. Nah, yang terakhir untuk yang cabang.
kantor cabang. Oke. Udah, setelah itu kita mengisi untuk kebutuhan host di masih ada di referensi dengan MAC OS itu 64. Nah ini, nah berarti sesuai ya. Karena tulisan kan yang 46. Kita masukkan untuk alatnya. Kita buka saja. Nanti lagi, bukan lagi kita menggunakan menggunakan slang yang lebih kecil, yang lebih besar bukan slang, maka slang kecil. Oke. Ini sesuai dengan aturan ini. 27 soalnya tidak rekam lagi saja 24. Ayo kita gunakan 28 karena bukan masuk ya. 28 apa saja 28 cuman kadang kita masukkan ke dalam kadang seperti di 28. Lanjut ini network address address ini ikut seperti ID-nya yang sudah ya. Nah, kita nah cuman dari angka depannya ke 26 berarti untuk posnya itu 44. Nah ini kita angka saja yang tadi kita terus lanjut yang kedua yaitu 64 ketiga 1 lanjut 160 176. Kalau di sini harus menjadi 0 dengan tambahan port address yang lanjut ini address yang cadangan atau pilihan dari network address yang ini kita user preference. Nah, itu untuk nomor 1 tadi ini untuk pengerjaannya ya. Ini lanjut di tabel routing ya, atau kita menghubungkan dari kantor pusat ke kantor cabang ya. Untuk tabel routing kita harus membuat IP WAN untuk kantor pusat ke kantor cabang ya, dengan referensi dari alamat IP yang tersedia tadi ya. Kita menggunakan yaitu di nomor 177 dan 178 di WAN ini ya, yang di user preference yang WAN ya. Dan kita membuat tabel routing statis dari kantor pusat dan tabel routing statis dari kantor cabang. Nah, jadi nanti kita ada dua tabel routing statis, yaitu dari pusat dan yang dari kantor cabang ya. Ini kita langsung kerjakan aja ya. Setelah membuat IP WAN kantor pusat dan kantor cabang, kita langsung lanjut ke tabel routing, yaitu tabel routing yang kantor pusat dulu ya. Dari yang pertama dulu.
Nah, setelah membuat routing statis kantor pusat, kita lanjut pembuatan tabel routing statis kantor cabang. Lanjut kita tidak taruh di bawahnya ya. Kontrol 160. Saya ganti subnet mas 1926 sepertinya. Oke, saya kita copy paste. Saya gambar 2728 ini. Nah, kopas. Lanjut tinggal sobat atau interface. Terus 92 oh ya, ini masuk yang di mohon maaf banget rekod. Ketik masuk di dua yang kantor pusatnya. Ini kita buka saja. Sama ya. Mantap ya. Nah, sudah semua ya. Ini untuk tugas 1 dari administrasi jaringan sudah terselesaikan ya. Yang pertama dari membuat subnetting, dan yang kedua itu membuat tabel routing statis dari kantor pusat. Yang pertama tabel routing pusat, yang kedua itu tabel routing statis yang cabang ya. Sudah semua ya, sudah clear. Itu adalah tugas praktikum dari tugas 1 administrasi jaringan. Mohon maaf dari saya apabila ada kata-kata atau kesalahan kata dan tutur kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.